saya lanjutkan ya, Pak Ade, kita lanjutkan ya ke Baik. Pak Bella untuk menyampaikan dari aspek mungkin lebih digarisbawahi tata kelola namanya untuk health ini yang lebih saya kita kemarin membahas tulisan Mbak Bella yang sangat menarik sekali, mungkin bisa di sharing, dibagikan kepada teman-teman. Terima kasih. Silakan Mbak Bella, coba dulu. Ya. Oke, silakan. Oke. Bisa koneksinya tidak tiba-tiba menghilang ya ini. Karena mungkin pesertanya cukup banyak, jadi ini saya cukup overwhelming. Oke. Terima kasih sebetulnya pada Mas Ade dan Mas Tirta, juga Bu Ratih. Sangat menarik bahasannya karena mungkin ketika di awal saya melihatnya sebagai sesuatu yang sedikit berbeda gitu ya. Bu Ratih lebih membahas tentang diplomasi bencana, saya dari sisi tata kelola kesehatan globalnya gitu. Cuma setelah tadi mendengarkan apa yang disampaikan Bu Ratih, saya melihat sebenarnya ini saling berkaitan gitu ya, hanya kemudian dilihat dari sisi yang berbeda gitu. Kalau tadi Bu Ratih lebih melihat bagaimana kemudian Cina menggunakan diplomasinya gitu ya untuk untuk menghadapi pandemi. Nah, mungkin saya melihatnya dari sisi level internasionalnya begitu ya. Oke. Jadi di sini sebenarnya mau saya mungkin sedikit memberikan pengantar saja gitu. Satu hal yang banyak saya pikirkan gitu ya selama pandemi ini sebenarnya adalah siapa sih aktor-aktor yang ada di level internasional ini gitu. Tool apa saja, what are available tools gitu ya, sebenarnya mungkin pertanyaan lebih tepat, what are available tools at the international level yang kita manfaatkan untuk menghadapi pandemik ini gitu. Kenapa? Karena mungkin sekarang kita melihat bahwa banyak negara-negara mulai overwhelmed gitu ya, overwhelmed dengan krisis ini, tidak bisa diselesaikan sendiri gitu, sementara banyak kritik yang tadi disampaikan tentang kinerja dari WHO itu sendiri gitu. Jadi apakah tidak ada tool yang kita bisa manfaatkan di level internasional gitu? Seberapa kuat sebenarnya tata kelola kesehatan global saat ini gitu? Itu yang coba saya observasi selama WFH ini gitu ya. Dan saya pikir penting untuk kemudian kita diskusikan bersama gitu. Terutama satu hal yaitu mapping siapa saja aktor dan juga kebijakan yang ada dalam tata kelola kesehatan global gitu. Mungkin kalau banyak rekan-rekan di sini atau mungkin kita juga sering mendengar banyak yang akan mengatakan kenapa sih kita harus berbicara tentang tata kelola kesehatan global gitu. Kenapa kita harus berbicara tentang hal yang di level internasional gitu. Padahal kita sendiri di masing-masing juga sudah banyak hal yang perlu kita pikirkan gitu ya. Tapi mungkin banyak dari kita juga familiar gitu, seperti yang kemarin saya tulis bahwa masalah pandemik ini merupakan permasalahan kolektif gitu, merefleksikan collective action problem gitu ya, yang apusinya itu kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Diperlukan kerjasama dan koordinasi dari semua pihak gitu untuk mengatasi ini. Mungkin kalau kita bisa melihat di Eropa terutama yang sangat riskan karena memang dibuat integrasi pasar gitu ya. Kalau misalnya satu negara saja kemudian ketika yang lainnya lockdown sementara satu negara masih membuka keran misalnya seperti Belanda misalnya gitu. Kemudian kebijakan untuk menangani pandemik di sana itu menjadi tidak efektif gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam kondisi seperti ini, kalau kita kembali lagi berkaca pada teori organisasi internasional ya, di saat kondisi yang akut terkait dengan ketidakpastian gitu, ketika negara-negara menuntut kepastian, kepatuhan dari semua aktor, maka diperlukan satu leadership yang kuat atau satu institusi yang kuat di level global gitu ya. Nah, cuma kemudian ketika kita lihat di level global sendiri, dari sisi leadership gitu ya, mungkin kita bisa katakan absen gitu, atau mungkin kurang bekerja efektif. Karena tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Ratih,
kalau kita melihat ranking 10 besar negara yang terdampak oleh COVID ini, sebagian besar dari mereka adalah negara-negara maju gitu ya. Cina merupakan epicenter pertama pandemik ini. Amerika Serikat sekarang negara dengan jumlah kasus terbanyak, dan di sisanya sisanya sebagian besar adalah negara-negara Eropa gitu. Yang praktis kemudian state-led leadership di level global itu tidak bekerja dengan baik gitu. Dan ini dampaknya juga akan luas, karena ketika negara maju ini yang menjadi paling terkena, itu pasti negara berkembang pun juga mau tidak mau pasti akan mengalami dampak yang tidak kalah signifikan gitu ya. Karena negara berkembang mereka apalagi gitu ya, kemampuan kapasitas finansial dan juga teknikalnya dalam menghadapi pandemi ini untuk mendeteksi, kemudian juga untuk dealing dengan kasus ini pasti di bawah dari negara-negara maju gitu. Sekarang pun kita juga sudah melihat bahwa banyak capital outflow gitu ya, capital outflow dari yang terjadi di negara-negara berkembang. Kita belum lagi berbicara tentang bantuan aid suspension gitu ya, bantuan yang kemudian ditunda gitu ya karena ada pandemik ini. Trade restriction juga sudah mulai muncul gitu. Nah, sehingga dalam hal ini tadi kembali kita perlu leadership dan institusi yang kuat. Tapi karena tidak ada mungkin state-led leadership yang muncul, kita kemudian satu-satunya yang bisa kita manfaatkan yang available ya mau tidak mau adalah tata kelola kesehatan global ini sendiri gitu. Makanya tadi kemudian menjadi penting untuk melihat, untuk memahami bersama sebenarnya karakteristik konstelasi dari tata kelola kesehatan global selama pandemi ini seperti apa gitu. Nah, cuma lagi yang menarik kenapa kita juga perlu mengkaji itu karena dari tata kelola kesehatan global sendiri ini sesuatu yang sangat luas dan dinamis gitu ya. Mungkin sedikit introduction saja untuk rekan-rekan yang mungkin belum familiar. Pendekatan tata kelola global ini kan sebenarnya muncul untuk memahami kenapa ada order, kenapa ada peace gitu, ada stabilitas di level global ketika tidak ada pemerintah di level global yang mengelola semua ini gitu ya. Makanya kemudian jawabannya ya karena masih ada yang kita sebut sebagai global governance ini gitu ya, yaitu adalah jaringan aktor dan juga peraturan-peraturan yang dikembangkan di level internasional. Mereka tidak kemudian membentuk satu organisasi, tapi satu network yang saling bersinergi satu sama lain gitu. Itu yang kemudian kita sebut sebagai tata kelola global. Nah, kembali lagi tadi ke tata kelola kesehatan global gitu ya. Tadi tidak ada one single global governance gitu ya, karena tata kelola untuk satu isu dengan isu lainnya pasti akan memerlukan dan mengikutsertakan aktor dan cara yang berbeda. Makanya kemudian muncul global economic governance, global environmental governance, and so on gitu ya. Dalam tata kelola kesehatan global itu sendiri pun ini masih sangat banyak dan karakteristiknya sangat bermacam-macam gitu. Ada satu buku yang kemudian masih mengkategorikan bahwa di dalam tata kelola kesehatan global ini sendiri masih terdiri dari beberapa sub global governance gitu. Misalnya saja tata kelola kesehatan untuk infectious disease, untuk penyakit menular. Ada juga tata kelola untuk non-communicable diseases gitu. Ada juga tata kelola untuk isu yang lain seperti access to medicine gitu. Nah, di masing-masing sub level ini aktornya sepanjang waktu cenderung berganti dan dinamis dan sangat banyak gitu. Bahkan dalam rumitnya adalah bahkan dalam tata kelola kesehatan terkait dengan penyakit menular ini, aktornya pun dan karakternya, framingnya itu juga berbeda. Misalnya saja ada dua pandemik yang telah terjadi gitu ya, yang mungkin lebih sering itu influenza, yang kedua adalah HIV/AIDS gitu ya. Tata kelola kesehatan di dua penyakit ini itu sangat berbeda gitu. Kalau dalam kajian yang berkembang, tata kelola dalam
pandemik influenza gitu ya, ini juga sebenarnya korban dan coveragenya juga tidak kalah banyak gitu ya. Ketika H1N1 2009 lalu sudah mencakup 214 negara, hampir sama dengan COVID sekarang gitu ya. Jumlah korbannya pun juga sangat banyak gitu. Cuma dia sebenarnya dan sama juga menimbulkan kehebohan, cuma mungkin kepanikannya meskipun sama-sama panik tidak sama seperti sekarang gitu ya. Lagi-lagi karena tadi aktor dan cara framing dominan di dalam tata kelola yang influenza ini sangat berbeda. Jadi banyak pengamat melihat bahwa kalau tata kelola kesehatan dalam pandemik influenza ini relatif stabil dan tidak berganti sepanjang sejarah, dan relatif tidak berganti secara signifikan sepanjang sejarah gitu ya, karena influenza meskipun sempat terjadi pandemik, tapi kita sudah mengenal influenza jauh mungkin ratusan tahun yang lalu sudah ada gitu ya, dan dari segi fatality rate-nya itu juga relatif kecil, dan WHO sendiri sudah sudah cukup berhasil mengelola isu ini, mengelola disease ini, sehingga melalui vaksin programnya, kemudian melalui surveillance sistemnya, sehingga kemudian dia memang menjadi badan pengkoordinir utama dalam tata kelola kesehatan global dalam isu pandemik influenza. Tetapi dalam tata kelola terkait dengan HIV/AIDS ini lebih crowded gitu. Kenapa? Karena mungkin dari segi karakter penyakitnya sendiri, HIV/AIDS mungkin lebih kalau dari data lebih banyak mengenai specific group of people gitu ya, yang mungkin termasuk juga prostitutes, homoseksual gitu, atau banyak yang terjadi di Afrika, sehingga kemudian ini rawan dan sering memunculkan stigmatisasi terhadap kelompok-kelompok ini, sehingga ketika berbicara tentang tata kelola kesehatan, meskipun sama-sama pandemik gitu ya, tetapi dalam HIV/AIDS ini relatif crowded dan lebih define sebagai isu human rights gitu. Jadi kalau yang tadi influenza lebih ke evidence-based medicine, mungkin disebutnya seperti itu, lebih scientific, tetapi untuk isu yang HIV/AIDS ini lebih define sebagai isu human rights, dan aktor yang terlibat pun juga sangat banyak gitu ya. Ada WHO, ada UNHCR gitu ya, UNICEF, UNODC dan lain sebagainya gitu, karena mereka mengaitkan isu ini dengan isu development, kemudian isu gender, discrimination dan lain sebagainya. Dan yang menarik juga adalah bahwa dalam kasus pandemik HIV/AIDS ini WHO tidak lagi menjadi aktor utamanya gitu, karena banyak ya tadi, karena masalah ini kan competing idea sebenarnya, dalam tata kelola global ini kan muncul ide-ide yang competing, saling ini ya, berkompetisi, mana yang lebih dominan itu yang kemudian menentukan gitu. Nah, dalam konteks ini WHO tidak lagi menjadi leader PBB kemudian membentuk satu badan sendiri, UNAIDS gitu ya, yang memang ditujukan untuk mengelola global efforts dalam menghadapi HIV/AIDS gitu. Nah, kemudian pertanyaan besarnya gitu ya, kembali lagi ke awal diskusi kita adalah bagaimana kemudian karakteristik dari tata kelola kesehatan global di dalam era pandemik ini, pandemik COVID ini gitu ya. Karena tadi COVID disebabkan oleh coronavirus yang memang karakternya berbeda dengan tadi influenza dan juga HIV/AIDS gitu. Nah, sejauh ini saya lihat belum banyak yang mendiskusikan tadi global health governance terkait dengan coronavirus gitu, karena memang mungkin yang besar yang terjadi itu baru tahun 2002-2003 ketika SARS, kemudian MERS tahun 2013 gitu. Nah, makanya yang coba saya observasi adalah itu, bagaimana sebenarnya tata kelola kesehatan global terkait coronavirus gitu ya. Apakah ada changes and continuity gitu, siapa aktornya gitu. Karena intinya kita perlu tahu tools yang available di level global itu sebenarnya apa saja gitu untuk membantu kita fighting the pandemic gitu. Nah,
dan seberapa jauh, mungkin satu hal yang tidak kalah penting adalah seberapa jauh sebenarnya aktor-aktor ini dan tools ini kemudian membantu kita tadi fighting pandemics. Karena kalau kita melihat sebenarnya kan WHO sendiri sebenarnya sudah punya ya standar responses, respon-respon yang diperlukan untuk fighting the pandemics. Misalnya saja promoting surveillance itu wajib gitu ya, kemudian financial and material assistance dan juga rules gitu. Nah, untuk tiga syarat ini seberapa jauh sih sebenarnya sih tata kelola kesehatan global yang ada sekarang ini terusnya dapat memenuhi ketiga hal ini gitu yang kita perlukan. Nah, mungkin langsung saja gitu ya. Kalau ini masih lagi-lagi karena ini masih baru pengamatan sebentar gitu ya. Jadi kalau berdasarkan pengamatan saya sebenarnya kita coba lihat dari SARS yang pertama tahun 2002-2003. Ini tidak bisa kita tidak dikatakan sebagai pandemik, hanya epidemik gitu ya. Dulu kalau kita ingat lagi SARS itu terjadi muncul juga dari Cina gitu ya. Korbannya tidak sebanyak sekarang, sekitar 8.000 kasus gitu, dengan yang meninggal itu sekitar 700-900 gitu. Jadi cuma secara dan secara coverage-nya itu 26 sampai 29 negara gitu ya. Nah, ketika kita melihat tata kelola yang berkembang saat itu masih saya melihatnya masih evidence based masih didominasi oleh leadership-nya WHO gitu ya, baik dalam surveillance, disseminating knowledge, dan juga dalam pengembangan aturan guidelines yang diperlukan negara-negara untuk merespon ini gitu. Untuk financial and material assistance itu karena ini sifatnya masih pandemik gitu ya, jadi sebagian besar masing-masing negara tersebut yang kemudian memberikan kontribusi dalam hal itu untuk dealing with the epidemic. Nah, yang MERS tahun 2012 itu ya, itu munculnya di Saudi Arabia, jumlahnya lebih kecil lagi secara secara kasus dan juga cuma memang tingkat kematiannya lebih tinggi 34-35% gitu ya. Nah, di sini itu mulai ada dan mungkin mulai dirasakan pentingnya koordinasi tidak hanya dari WHO tetapi juga dengan aktor lain gitu. Nah, dua aktor lain yang gandeng WHO saat itu adalah FAO dan juga OIE yang berkaitan dengan animal health gitu ya. Nah, dua ini pun mereka lebih banyak memberikan bantuan kontribusi dalam hal surveillance dan juga disseminating knowledge tentang pandemik ini. Juga rules-nya harus seperti apa, guidelines-nya, dan tidak ada terkait tentang financial dan juga material assistance. Nah, kemudian kita lihat yang sekarang COVID ini. Jadi kalau tadi di SARS dan COVID itu WHO mendominasi dengan mungkin tidak ada banyak politisasi, lebih banyak scientific approach gitu ya dalam menghadapi itu. Kalau COVID saya melihatnya banyak di frame dalam pendekatan ekonomi gitu. Jadi COVID itu tadi dibandingkan dengan dua coronavirus sebelumnya itu secara jumlah dan juga jumlah kasus dan kematian itu jauh lebih banyak pun juga dalam jumlah coverage negaranya gitu ya. Nah, mungkin karena ini juga kemudian dan dengan sekarang tingkat globalisasi mobilitas orang, barang, jasa, capital gitu ya dari satu negara ke negara lain itu lebih intens daripada dulu. Ini kemudian membuat COVID menjadi lebih sulit penanganannya, tata kelolanya gitu. Sehingga dalam hal ini muncul aktor-aktor baru gitu. Nah, yang pertama tentu WHO gitu ya. Banyak yang tadi mengkritik WHO ini sebenarnya apa sih kerjanya gitu ya. Cuma sebenarnya mungkin memang banyak kekurangan, tapi kita juga tidak bisa kemudian mengatakan WHO itu tidak efektif gitu ya. Karena
tadi itu kita tidak bisa mengatakan organisasi internasional itu tidak efektif ketika negara-negara anggotanya masih tidak memberikan cukup resources gitu ya, dan juga mandat untuk WHO mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan gitu. Kalau mungkin beberapa yang mengikuti WHO sudah ada penurunan dari segi kontribusi gitu ya. Dia kan tergantung dari kontribusi wajib dan juga sukarela dari negara anggotanya gitu, dan itu sudah ada banyak pemotongan. Jadi maksudnya tentu saja dalam menghadapi pandemik ini WHO pasti kelimpungan, dia memerlukan banyak banyak partner gitu. Tetapi bukan berarti WHO itu tidak berperan sama sekali gitu ya. WHO sudah menggalang dana juga, Solidarity Fund gitu ya. Dan yang buat saya yang penting itu adalah soal norms gitu. Organisasi internasional mungkin secara material dia tidak bisa memberikan banyak bantuan, tetapi dari segi information authority dan juga dari segi norms entrepreneurship dia memiliki itu gitu. Misalnya saja kok dari segi norms yang WHO muncul dengan norma baru selama pandemik ini, yaitu social distancing gitu ya. Ini mungkin bukan bantuan finansial, bukan bantuan material, tetapi norma baru ini sangat penting untuk membantu terutama negara-negara masyarakat yang pemerintahnya itu kurang tegas atau lamban gitu. Karena ketika pemerintah tidak bisa kurang bisa menanggapi isu ini dengan baik, ya mau nggak mau masyarakat sendiri yang harus bekerja dan berkontribusi, dan social distancing ini menjadi norms bantuan bagi mereka. Oke, kita harus menjaga jarak gitu. Jadi dalam hal ini buat saya WHO cukup berkontribusi dalam mengembangkan norma itu yang cukup membantu negara-negara terutama yang tadi pemerintahnya kurang efektif, meskipun kemudian yang dikritik adalah social distancing pun juga banyak perdebatan, tidak semua menerima norma itu karena kemudian direvisi jadi physical distancing gitu ya. Itu mungkin bisa dikaji lebih jauh. Itu tapi yang bahwa WHO menjadi aktor yang masih tetap berpengaruh dalam isu COVID-19. Tetapi kemudian dalam aspek kedua, providing financial and material assistance, ini yang aktornya banyak sekali muncul gitu. IMF, World Bank, kalau di Asia ada ADB, ada AIIB gitu ya, kemudian G20, ada Bill and Melinda Gates yang memang sudah lama berkecimpung dalam tata kelola kesehatan, sekarang pun juga muncul gitu ya. Nah, kita melihat banyaknya aktor baru yang muncul kontribusi gitu. IMF misalnya memberikan memiliki dua mekanisme gitu ya, terutama untuk negara. Yang pertama adalah emergency fund untuk negara-negara yang developing and least developed countries gitu, poorest countries, kemudian untuk yang bisa diakses oleh semua negara anggota IMF gitu ya. Ada juga yang bukan emergency tetapi sifatnya new arrangement atau adjustment dari pinjaman yang ada gitu. Cuma kemudian yang dari emergency tadi punyanya IMF sekarang sudah tadi terakhir saya baca itu sebelumnya berapa hari yang lalu 70, sekarang 90 negara yang sudah mengajukan ke IMF gitu ya. Sementara yang sudah dana yang memang sudah available itu 50 billion only. Seharusnya 100 billion tapi baru 50 billion yang sudah available gitu. Nah, jadi IMF punya bisa 3 menit lagi ya. Oke, siap. Menarik sih. Bagian terakhir ini menarik banget ya, tapi coba di concise lagi, habis itu nanti kita bisa tanya jawab. Thank you. Sorry. Oke, jadi tadi IMF ada dana, tapi kemudian sudah banyak yang applying for this emergency fund gitu. World Bank juga sudah ada short term and long term gitu ya. ADB, IIFB pun juga sudah, dan mungkin yang paling kuat kemarin karena institusi ini
mungkin banyak yang kurang percaya G20 sebagai ini ya grouping state groupings gitu, ini yang negara-negara ekonomi besar pun juga mengeluarkan komitmen 5 trillion gitu ya untuk menghadapi ini gitu. Jadi sebenarnya ketika banyak orang yang mengkritik tentang tata kelola global atau banyak mempertanyakan gitu kekuatannya seperti apa, sebenarnya banyak tools yang bisa dimanfaatkan, tetapi lagi-lagi tadi perlu banyak kajian tentang konsekuensi jangka panjangnya. Oke, gitu Mas kira-kira.